Kalau lu merasa orang-orang kurang menghargai lu, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Bisa jadi masalahnya bukan karena mereka terlalu kurang ajar, tapi karena selama ini lu sendiri yang mengajari mereka bahwa lu boleh diperlakukan sembarangan. Lu terlalu sering menjelaskan diri, terlalu gampang memaafkan, terlalu takut mengecewakan orang, dan terlalu sibuk membuktikan bahwa lu orang baik. Akhirnya apa? Orang bukan makin menghargai lu. Mereka justru semakin berani melewati batas lu. Dan yang lebih parah, lu mungkin nggak sadar bahwa setiap kali lu membiarkan seseorang merendahkan lu tanpa konsekuensi, lu sedang mengajarkan mereka bahwa tindakan itu aman untuk diulangi. Rasa segan nggak muncul karena lu memaksa orang takut sama lu. Rasa segan muncul ketika orang tahu bahwa lu punya batas, punya prinsip, dan nggak bisa diperlakukan sesuka hati. Jadi kalau lu benar-benar ingin punya wibawa, berhenti melakukan 7 hal ini. Karena terkadang, cara paling cepat untuk mendapatkan penghargaan bukan dengan melakukan lebih banyak, tapi dengan berhenti memberikan terlalu banyak kepada orang yang nggak menghargainya. Satu, berhenti terlalu banyak menjelaskan diri. Lu nggak harus menjelaskan setiap keputusan yang lu ambil kepada semua orang. Karena semakin sering lu merasa harus membuktikan bahwa keputusan lu benar, semakin mudah orang menganggap lu sedang mencari persetujuan mereka. Lu bilang nggak bisa datang, lu jelaskan panjang lebar. Lu menolak sesuatu, lu kasih 10 alasan. Lu memilih pergi dari seseorang, lu masih sibuk menjelaskan kenapa lu melakukan itu. Padahal, orang yang menghargai lu nggak selalu membutuhkan penjelasan sepanjang itu. Masalahnya, terlalu banyak menjelaskan sering muncul karena lu takut dianggap salah, lu takut orang kecewa, lu takut dicap jahat. Akhirnya, lu terus membela diri bahkan ketika sebenarnya lu nggak melakukan kesalahan apapun. Mulai sekarang, belajar membedakan antara menjelaskan karena perlu dan menjelaskan karena takut nggak disukai. Kalau keputusan lu sudah jelas dan nggak merugikan siapapun, cukup katakan seperlunya. Nggak semua orang harus setuju, nggak semua orang harus memahami, dan nggak semua orang berhak mendapatkan akses ke alasan pribadi lu. Orang yang punya wibawa bukan orang yang selalu berhasil membuat semua orang mengerti, tapi orang yang tetap tenang meskipun ada yang salah memahami dirinya. Lu nggak kehilangan harga diri hanya karena seseorang nggak setuju dengan keputusan lu. Kadang, semakin sedikit lu menjelaskan, semakin jelas orang melihat bahwa lu punya pendirian. 2. Berhenti terlalu cepat memaafkan tanpa batas. Memaafkan itu baik, tapi kalau setiap kesalahan lu maafkan tanpa mengubah batas, itu bukan lagi kebaikan. Itu bisa berubah menjadi undangan agar orang mengulanginya. Ada orang yang setelah menyakiti lu, datang membawa permintaan maaf. Lu terima. Besok dia melakukan hal yang sama. Lu maafkan lagi. Terjadi lagi. Lu bilang, ya udah, nggak apa-apa. Sampai akhirnya orang tersebut belajar satu hal. Seberapapun buruknya dia memperlakukan lu, kemungkinan besar lu tetap akan bertahan. Dan ketika seseorang sudah mengetahui bahwa nggak ada konsekuensi dari tindakannya, rasa segan perlahan hilang. Lu boleh memaafkan seseorang tanpa memberinya akses yang sama seperti sebelumnya. Lu boleh nggak menyimpan dendam, tapi tetap menjaga jarak. Lu boleh menerima permintaan maaf, tapi tetap mengubah cara lu memperlakukan orang tersebut. Karena memaafkan bukan berarti lu wajib memberikan kesempatan tanpa batas. Orang yang menghargai dirinya sendiri tahu bahwa ada perbedaan besar antara memberikan kesempatan kedua dan membiarkan seseorang mengulang kesalahan yang sama berkali-kali. Jangan takut dianggap berubah hanya karena sekarang lu punya batas. Kalau seseorang benar-benar menghargai lu, dia akan memahami kenapa batas itu ada. Dan kalau seseorang pergi hanya karena lu mulai berhenti membiarkan dirinya menyakiti lu, mungkin dari awal dia memang lebih menghargai akses terhadap lu daripada menghargai diri lu. Maafkan kalau lu mau. Tapi jangan lupa belajar dari apa yang sudah terjadi. 3. Berhenti selalu tersedia untuk semua orang. Kalau setiap kali seseorang membutuhkan sesuatu lu selalu muncul, sementara ketika lu membutuhkan mereka justru menghilang, coba tanyakan satu hal kepada diri sendiri. Mereka menghargai lu atau cuman menghargai kemudahan yang lu berikan? Lu nggak harus selalu membalas pesan dalam hitungan detik. Lu nggak harus selalu mengangkat telepon. Lu nggak harus meninggalkan urusan lu hanya karena orang lain tiba-tiba membutuhkan sesuatu. Karena kalau lu terus-menerus menaruh semua kebutuhan orang di atas kebutuhan lu sendiri, lama-lama orang akan menganggap waktu dan energi lu memang tersedia untuk mereka kapanpun mereka mau. Dan ketika suatu hari lu bilang, nggak bisa, mereka mungkin langsung bilang lu berubah. Padahal lu bukan berubah menjadi jahat. Lu cuma berhenti menjadi terlalu mudah diakses. Orang yang punya nilai nggak merasa bersalah ketika menjaga waktunya sendiri. Bukan berarti lu harus menjadi cuek atau sengaja mengabaikan orang. Bukan itu maksudnya. Tapi lu harus punya prioritas. Ada saatnya membantu, ada saatnya menolak,
Ada saatnya membalas. Ada saatnya membiarkan pesan menunggu. Karena waktu lu adalah bagian dari hidup lu. Dan kalau lu sendiri memperlakukan waktu lu seolah-olah nggak berharga, jangan heran kalau orang lain juga melakukan hal yang sama. Mulai sekarang, jangan merasa bersalah karena nggak selalu tersedia. Orang yang benar-benar menghargai lu nggak akan kehilangan rasa hormat hanya karena lu punya kehidupan sendiri. 4. Berhenti mencari validasi dari semua orang. Lu nggak akan pernah benar-benar disegani kalau harga diri lu bergantung pada pendapat orang lain. Hari ini seseorang memuji lu merasa hebat. Besok seseorang mengkritik lu, seluruh kepercayaan diri lu runtuh. Satu komentar positif bikin lu semangat. Satu komentar negatif bikin lu mempertanyakan diri sendiri. Itu tanda bahwa kendali atas perasaan lu masih berada di tangan orang lain. Lu harus sadar, sebaik apapun lu bersikap, akan selalu ada orang yang enggak suka. Seberhasil apapun lu, akan ada yang meremehkan. Sebenar apapun tindakan lu, akan selalu ada orang yang punya versi berbeda. Kalau setiap suara harus lu dengarkan, hidup lu akan berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir untuk mendapatkan persetujuan. Orang yang disegani bukan orang yang disukai semua orang. Justru seringkali, orang yang punya prinsip akan membuat sebagian orang enggak nyaman. Karena dia berani mengatakan tidak. Dia berani berbeda. Dia nggak mengubah pendiriannya hanya karena ruangan mulai nggak menyukainya. Jadi berhenti bertanya, mereka bakal mikir apa tentang gua? Mulai bertanya, apakah tindakan gua sesuai dengan prinsip yang gua percaya? Kalau jawabannya iya, lanjutkan. Lu nggak perlu tepuk tangan dari semua orang untuk mengetahui bahwa lu sedang berjalan di arah yang benar. Validasi terbaik bukan ketika semua orang mengakui nilai lu, tapi ketika lu nggak lagi membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa bernilai. 5. Berhenti membiarkan orang melewati batas lu. Setiap kali seseorang melewati batas lu dan lu memilih diam, mereka mendapatkan informasi tentang seberapa jauh mereka bisa memperlakukan lu. Kalau seseorang menghina lu dan lu tertawa seolah nggak terjadi apa-apa, dia mungkin akan melakukannya lagi. Kalau seseorang terus membatalkan janji dengan lu dan lu selalu menerima alasan yang sama, dia akan menganggap waktu lu nggak terlalu penting. Kalau seseorang berbicara kasar kepada lu dan lu terus membiarkannya, jangan kaget kalau suatu hari rasa hormatnya hilang sepenuhnya. Batas bukan tentang menjadi galak. Batas adalah tentang menunjukkan apa yang bisa dan nggak bisa lu terima. Dan batas tanpa konsekuensi bukan batas. Itu cuman permintaan. Lu nggak perlu berteriak. Lu nggak perlu mengancam. Lu cukup konsisten. Kalau lu ngomong seperti itu, gua pergi. Kalau lu terus memperlakukan gua seperti ini, gua nggak akan ikut lagi. Kalau lu nggak menghargai waktu gua nggak akan memaksakan diri. Setelah itu, lakukan apa yang lu katakan. Lebih memperhatikan tindakan lu daripada ancaman lu. Dan ketika mereka melihat bahwa lu benar-benar punya batas, perlahan mereka akan belajar memperlakukan lu dengan berbeda. Jangan terus meminta orang menghormati lu kalau setiap hari lu sendiri menunjukkan bahwa mereka boleh melanggar batas lu tanpa konsekuensi. 6. Berhenti terlalu cepat menunjukkan semua kelemahan lu. Nggak semua orang yang terlihat dekat dengan lu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk lu. Karena itu, berhenti menceritakan seluruh masalah, seluruh rencana, seluruh ketakutan, dan seluruh kelemahan lu kepada semua orang, hanya karena lu merasa nyaman sesaat. Keterbukaan itu penting. Tapi keterbukaan tanpa batas bisa membuat lu terlalu mudah dibaca. Ada orang yang mendengarkan cerita lu karena peduli. Tapi ada juga yang diam-diam menyimpan informasi tentang lu untuk digunakan ketika hubungan kalian memburuk. Lu nggak perlu menjadi orang tertutup. Lu hanya perlu lebih selektif. Pilih siapa yang pantas mengetahui bagian tertentu dari hidup lu. Karena kedekatan bukan selalu soal seberapa banyak informasi yang lu berikan. Kadang justru soal seberapa aman informasi itu berada di tangan seseorang. Dan ingat, punya privasi bukan berarti lu punya rahasia buruk. Lu hanya sadar bahwa nggak semua orang punya hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang hidup lu. Simpan beberapa rencana sampai benar-benar selesai. Simpan beberapa masalah sampai lu menemukan orang yang tepat untuk bercerita. Dan jangan menjadikan semua orang tempat lu meluapkan emosi. Bukan karena lu harus pura-pura kuat, tapi karena lu harus belajar bahwa kerentanan adalah sesuatu yang berharga, dan sesuatu yang berharga nggak diberikan sembarangan. Semakin selektif lu membuka diri, semakin sulit orang menggunakan kelemahan lu untuk mengendalikan lu. 7. Berhenti mengejar orang yang jelas-jelas nggak menghargai lu. Ini mungkin yang paling sulit. Berhenti mengejar orang yang sudah menunjukkan bahwa dia nggak ingin berjalan bersama lu. Lu terus mengirim pesan. Lu terus mencari alasan untuk bertemu. Lu terus mencoba memperbaiki hubungan yang sebenarnya cuma lu sendiri yang perjuangkan. Dan setiap kali dia menjauh, lu mengejar lebih keras. Masalahnya,
Semakin lu mengejar seseorang yang enggak menghargai kehadiran lu, semakin lu mengajarkan bahwa dia bisa mendapatkan perhatian lu tanpa harus memberikan penghargaan yang sama. Coba berhenti sebentar. Jangan kirim pesan lagi hanya karena lu takut kehilangan. Jangan memaksa percakapan yang sudah jelas satu arah. Jangan terus mengetuk pintu yang berkali-kali menunjukkan bahwa lu nggak diinginkan masuk. Karena ada perbedaan antara memperjuangkan seseorang dan kehilangan harga diri demi seseorang. Orang yang benar-benar ingin berada dalam hidup, lu nggak akan membuat lu terus-menerus menebak posisi lu. Dan ketika lu berhenti mengejar, bukan berarti lu kalah. Lu cuma berhenti berlari mengejar sesuatu yang nggak pernah benar-benar memilih lu. Ingat, disegani bukan berarti semua orang takut kehilangan lu. Disegani berarti orang tahu bahwa lu punya nilai, punya prinsip, dan punya keberanian untuk pergi ketika batas lu terus dilanggar. Jadi mulai sekarang, jangan sibuk memaksa orang menghargai lu. Bangun diri lu sampai lu sendiri nggak lagi rela menerima perlakuan yang nggak menghargai lu. Karena ketika standar lu berubah, cara orang memperlakukan lu juga akan ikut berubah. Kalau lu setuju, jangan cuma dengar, mulai terapkan. Dan kalau menurut lu ini bermanfaat, subscribe kalau lu mau belajar jadi lebih tenang,